Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, berjumpa lagi di Askur Channel dalam rangka pembahasan kisi-kisi PSAS Ganjil kelas 9 Matematika 2002-2023. Bagian yang pertama. Adapun yang akan kita bahas adalah ada beberapa yaitu sifat operasi perpangkatan. Ya, ini sifat-sifatnya A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N dan seterusnya seperti ini. Dan nomor soalnya ada di 1 sampai 6, 9 dan 13. Juga ada bentuk baku ya, yaitu A kali 10 pangkat N. Ingat, nomor soalnya ada di 7 sampai 8. Serta sifat operasi bentuk akar. A akar M plus minus bisa plus bisa min di sini. B akar M itu sama saja dengan A tambah B atau A kurangi B di sini kalikan dengan akar M. Nomor soalnya ada di nomor 10 sampai dengan nomor 14. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa soal yang sudah Bapak wakilkan. Contoh soal pertama yaitu seperti ini. Bagaimana nilai dari 4 pangkat 5 kali 4 pangkat min 2? Pembahasannya seperti ini. Ya. Nilai dari 4 pangkat 5 kali 4 pangkat 2, ingat sifat operasi perpangkatan, yaitu A pangkat M kali A pangkat N, seperti ini. Maka hasilnya adalah 4 pangkat 5 kali 4 pangkat min 2, tinggal dijumlahkan saja pangkatnya ya, 5 tambah min 2. Karena pangkat di sini adalah min 2, maka ditambah min 2. Sehingga tambah min 2 artinya sama saja dengan 5 pangkat min 2. Jadi 4 pangkat 5 kurang 2. Hasilnya adalah 4 pangkat 3. Inilah hasilnya ya. Oke. Yang kedua adalah bentuk sederhana dari 8x pangkat 6 dibagi 2x pangkat min 4. Bagaimana pembahasannya? Nah, ini lihat. Bentuk seperti ini ingat pada sifat operasi ini ya. Perpangkatan A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N pangkatnya. Sehingga kalau 8x pangkat 6 dibagi 2x pangkat min 4, si 8/2-nya kita pisahin dulu. Terus si variabel x-nya kita pisahkan dulu. Sehingga 8 pangkat bagi 2 adalah 4. Dan x pangkat 6 dibagi x pangkat 4 adalah 6 pangkatnya dikurangi dengan min 4. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. 4 kali x pangkat 6 ditambah 4. Hasilnya adalah 4x pangkat 10. Begitu ya. Oke. Contoh yang ketiga adalah nilai dari 2 pangkat 9 dikali 4 pangkat min 3 dibagi 2 pangkat min 2. Nah, di sini ada perkalian dan pembagian. Ya, bagaimana pembahasannya? Kita lihat. Seperti biasa, ingat sifat operasi perpangkatan. Ya, yang ini A pangkat M seperti ini yang sudah kita pelajari tadi. Nah, di sini ada 2 pangkat 9, 4 pangkat min 3 dibagi 2 pangkat 2. Bilangan pokoknya adalah 4 dan 2. Maka di sini yang paling banyak adalah bilangan pokoknya dan sederhana adalah 2. Sehingga 4 ini yang harus kita rubah ke dalam bilangan pokok 2. Nah, di sini lihat. Ya, 4-nya adalah 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 adalah 4. Nah, di sini kita proses dulu. Nah, 2 pangkat 2 itu kalikan dulu dengan pangkat yang min 3. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat min 6. Nah, setelah ini kita mudah. Mau perkalian dulu, mau pembagian dulu boleh. Nah, di sini adalah perkalian dulu ya. 2 pangkat 9 kali 2 pangkat min 6 sama saja dengan 2 pangkat 9 ditambah min 6 atau 9 dikurangi 6. Sehingga hasilnya 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Bagaimana hasilnya? Ya ini, seperti sifat kita yang sifat operasi perpangkatan. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikurangi 2 adalah 2 pangkat 1. Hasilnya sama dengan 2. Baik. Yang keempat adalah seperti ini. Jika A pangkat 2 sama dengan B dan B pangkat 3 sama dengan C, maka A pangkat 6-nya berapa? Nah, pembahasannya ada seperti ini. Ya, ingat sifat operasi perpangkatan. A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka hasilnya A pangkat M kali N. Mudah sekali ya. A pangkat 6, ingat A pangkat 6 itu sama saja dengan A pangkat 2. Kenapa A pangkat 2? Karena di sini yang dikasih tahu adalah A pangkat 2. Ya, jadi di soalnya ada A pangkat 2. Maka ini dirubah dulu ke dalam A pangkat 2. A pangkat 2 itu sendiri adalah B. Ya, sehingga A pangkat 2 kita ganti dengan B. Nah, B pangkat 3. Muncullah B pangkat 3. B pangkat 3 sendiri kan dikasih tahu di sini adalah
C. Sehingga P pangkat 3 adalah C. Begitu ya. Nah, itu nomor 4. Sekarang bagaimana nomor 5? Hasil dari 2PQ dikali 3P pangkat 3 kali Q. Bagaimana pembahasannya? Nah, ini. Ingat sifat yang tadi juga ini masih berkaitan. Nah, di sini ada 2PQ dan 3P pangkat 3Q dikalikan. Ada P, ada Q, ada 2, ada 3. Jadi bilangan dengan bilangan. Nah, dikelompokkan dulu. Variabel P dengan variabel P. Q dengan Q. Ya. Nah, lihat dikelompok-kelompokkan. Sehingga setelah dikelompok-kelompokkan, kita langsung ke 2 kali 3, 6. P kali P pangkat 3 hasilnya P pangkat 4. Q kali Q hasilnya adalah Q pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 6P pangkat 4, Q pangkat 2. Oke. Nah, sekarang nomor 6. Bagaimana hasil dari 8 pangkat sepertiga dipangkatkan lagi 5? Nah, pembahasannya seperti ini. Ingat, nah ini, ingat sifat operasinya. A pangkat M, pangkatkan lagi N, seperti ini ya. Sudah pengenal, familiar. Nah, sekarang di sini, 8 pangkat sepertiga ini bisa disederhanakan. 8-nya itu bisa dipangkatkan dengan 3. Karena 2, ya, sehingga menghasilkan 2. Karena 2 dipangkat 3 adalah 8. Nah, sehingga 8 itu berubah menjadi 2 pangkat 3. Nah, pangkat 3-nya dikalikan dengan pangkat sepertiga dari 8 tadi. Sehingga 3 kali sepertiga adalah 1. Muncullah 2 pangkat 1 kali 5 kan di sini. Berarti 2 pangkat 5. Berapa 2 pangkat 5? Adalah 32. Oke. Nah, selanjutnya adalah yang nomor 7. Bentuk baku, mudah sekali. Bentuk baku dari 0,02756. Dalam pembuatan 1 sampai tempat desima. Nah, bagaimana nih? 1 tempat desima berarti harus 0 komanya di belakang koma harus 1 angka ya. Nah, ini. Ingat si A itu, bilangan pokok A itu harus tidak boleh lebih dari 10 ya, tetapi ada di antara 0 dan 10. Sehingga kalau 0,02576, nah di sini, maka kalau kita rubah ke dalam bentuk bakunya, di sini yang memungkinkan dari A-nya yang lebih dari 0 dan kurang dari 10 adalah 2,8. Kenapa 8? Karena dari 2,7 ini ada 3 angka, 756. 756 kita bulatkan sehingga masuk ke dalam 8. Nah, berapa kali dia melangkah ke kiri? Nah, dari sini ya. Dia melangkah ke kiri adalah 2 kali ya, 2 kali sehingga muncul 2,8 di sini ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang nomor 8. Bagaimana nomor 8? Sama, ini masih tentang bentuk baku. Cuman bentuknya dibalik ya, 2,7 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini sekarang bentuknya yang sudah baku dirubah ke pecahan biasa ya, atau pecahan desimal. Di sini kebetulan pecahan desimal. Maka lihat di sini pangkatnya min 5. Maka dia bergerak dari 2 itu bergerak ke kiri sebanyak berapa langkah? 5 langkah. Ke kiri ingat, dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga komanya ada di sini. Muncul di 0,000027. Oke. Nah, selanjutnya adalah nomor 9. Bagaimana pembahasan nomor 9 nih? Nah, nomor 9 ini pembahasan ini. Nilai dari X, Y pangkat 3 dipangkatkan lagi min 1. Dibagi X pangkat min 1, Y pangkat 2. Dipangkatkan lagi 3. Ingat, seperti biasa. Ini sifat operasi perpangkatan ya. Bagaimana pembahasannya? Nah, lihat di sini kita kalikan satu persatu. Pertama ini kan ada X nih. X pangkat min 1. Berarti kalikan dulu X pangkat 1 dengan kali min 1. Terus Y pangkat 3 kalikan dengan Y pangkat 3. Begitupun yang di bawah. Sama ya. Min 1 kali 3, 2 kali 3. Sehingga dapat nih X pangkat 1 kali min 1. Nah ini 1 kali min 1 kan min 1 ya. X pangkat min 1, 3 kali min 1 kan sama saja dengan min 3. Jadi X pangkat min 1, Y pangkat min 3 dibagi. Nah ini juga sama. Prosesnya kayak ini. Min 1 kali 3 adalah min 3. 2 kali 3 adalah 6. Nah sekarang yang X dengan X di sini. Yang Y dengan yang Y.
X dengan X, ingat sifat ini ya. Nah, A pangkat M bagi A pangkat N. Di sini jelas kelihatan M-nya mana, N-nya mana. Sehingga didapat di sini min 1 dikurang min 3, hasilnya adalah gitu ya. Jadi hasilnya adalah min 1 ditambah 3. Min 1 ditambah 3. Yang ini pun sama, min 3 dikurang 6 adalah min 9 ya. Sehingga muncul min 1 tambah 3 adalah 2 dan min 3 dikurang 6 adalah min 9. Jadi hasilnya adalah X plus 2 ini seharusnya, bukan min 2, maaf. Ini seharusnya plus 2 terus Y pangkat min 9. Oke. Nah, yang nomor 10 bagaimana pembahasannya? Ini mudah sekali nomor 10. Ini ingat ya. Ini ada bentuk akar semuanya, lihat akarnya sama, akar 2, akar 2, akar 2 semua. Nah, di depannya ada angka 5, ada angka 3 dan tidak ada angka. Ini artinya ada angka bilangan 1 ya. Nah, bagaimana sifat operasinya? Ya seperti ini, lihat. Akar M, jadi A dan B-nya kita dekatkan seperti ini. Kalau positif berarti positif, kalau negatif berarti negatif. Maka bentuk 5 akar 2 kurangi 3 akar 2 tambah akar 2 itu sama saja dengan 5 ya, dikurang 3 ditambah 1 diakarkan 2. Sehingga muncul 5 dikurangi 3, 2 tambah 1, 3. Nah, akarnya tidak usah diselesaikan, cukup segini saja hasilnya, 3 akar 2. Oke. Nah, sekarang nomor 11. Bagaimana nomor 11 pembahasannya? Nah, bentuk dari akar 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi 6 ya, begini. Nah, ingat sifat ini sama saja dengan akar A pangkat M pangkatkan lagi N, itu sama saja dengan A pangkat N dibagi M. Maka bentuk seperti ini, akar 2 pangkat 4 ya, atau 4 akar 2 dipangkatkan lagi 6, itu sama saja dengan 2. Nah, 6 per pangkat 6 per 4. 6 per 4 disederhanakan menjadi 2 pangkat 3 per 2. Nah, ini sederhana sampai di sini. Selanjutnya nomor 12. Nah, bagaimana nomor 12? Pembahasan nomor 12 seperti ini. 5 tambah 8, 5 tambah akar 8 kali 5 kurang akar 8. Ini yang berbeda cuma ininya, positif dan negatifnya. Ingat sifatnya, sifat operasi bentuk akar perkalian suku 2. Nah, ini lihat, perhatikan. Yang membedakannya adalah hanya tanda positif dan negatifnya. Sehingga hasilnya pun sederhana. Hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B. Jadi akarnya hilang. Nah, perhatikan di sini. 5 tambah akar 8 kali 5 dikurangi akar 8. Perhatikan. 5-nya tinggal dikalikan 5. Ya, akar 8-nya hilang akarnya. Dia muncul 8. 5 dikuadratkan 25. 25 dikurangi 8. 17. Nah, itu ya, mudah sekali. Jadi hasilnya adalah 17. Itu nomor 12. Bagaimana sekarang nomor 13? Nah, nilai dari 256 pangkat setengah dikalikan 27 pangkat sepertiga. Nah, di sini perhatikan. Kalau ada nah di sini ya, 256 pangkat setengah, ingat di sini sifat operasi A akar A. Akar A itu sama saja dengan A pangkat setengah. Berarti kalau A pangkat setengah sama saja dengan akar A gitu ya. Terus kalau B akar B pangkatkan 3, ini sama saja dengan B pangkat sepertiga. Atau 3 akar B gitu ya. Jadi ini sama saja dengan B pangkat sepertiga. Nah, ini pun sama. 256 pangkat setengah berarti kan sama saja dengan akar 256. 27 pangkat sepertiga itu kan sama saja dengan, nah lihat di sini, akar 256 adalah 16 dan 27 itu kan di sini sepertiga. Nah, pertiga ini menandakan bahwa 27 ini bisa dirubah ke dalam bilangan pokok yang perpangkatannya sampai 3, yaitu 3 di sini ya, kebetulan. Kenapa? Karena 3 kali 3 kali 3 hasilnya ada 27. Nah, di sini perhatikan, 3 ini adalah pangkat 3. Kan kalau pangkat 3 dipangkat kali sepertiga hasilnya adalah, jadi 3-nya dikalikan dengan sepertiga. Sehingga didapat 3 per 3. Nah, 3 per 3 ini kan hasilnya 1. Sehingga 16 dikali 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 kan 3. 16 kali 3 hasilnya 48 gitu ya. Nah, mudah sekali. Yang terakhir adalah yaitu bentuk sederhana dari
seperti ini. Akar 5 dibagi 3 kurang akar 5. Bagaimana pembahasannya? Nah, ini soalnya. Bentuk seperti ini, ingat sifat operasi sekawan. Bentuk akar dan perkalian suku 2. Nah, ini. Akar B dibagi A tambah akar B. Itu sama saja dengan akar B dibagi A tambah akar B dikalikan dengan, nah di sini kan plus. Di sini diganti dengan perkalian sekawan. Nah, ini sekawan itu maksudnya. A dikurangi akar B per A dikurangi akar B. Kenapa sama? Karena kan asalnya ini tidak ada. Karena kalau dibagi ini jadi 1. Nah, bagaimana hasil ini? Perhatikan. Nah, ini akar 5 dibagi 3 akar 5. 3 dikurangi akar 5. Ini kan dikurang. Berarti di sininya dikalikan dengan sekawannya adalah ditambah. Jadi akar 5 dibagi 3 dikurangi akar 5 dikali 3 tambah akar 5 per 3 tambah akar 5. Yang atas dengan yang atas dikalikan. 3 ya, perkalian suku 1 dengan suku 2. 3 kali akar 5, 3 akar 5. Akar 5 kali akar 5 adalah 5, akarnya hilang. Yang di bawah pun sama. Yang di bawah adalah seperti ini, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, pembahasan sebelumnya. Jadi kalau ada seperti ini dikalikan dengan ini, beda tandanya saja, ya, beda tandanya. Jadi yang 3 kali 3, akar 5 kali akar 5 menghasilkan 5 kan. Jadi hasilnya adalah 3 akar 5 tambah 5 per 9 dikurang 5. Berapa? Nah, 3 akar 5 tambah 5 per 4. Begitu ya. Nah, itu saja mungkin yang bisa dibahas di kisi-kisi bagian pertama. Insya Allah kita lanjutkan di kisi-kisi bagian kedua dengan soal contoh soal-soal yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, selamat berjuang. Mudah-mudahan bisa istilahnya kalian memahaminya. Oke, sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.